Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan yang baru, di bulan Oktober. Kita percaya bahwa kita juga akan menerima berkat-berkat yang baru di bulan Oktober. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh memasuki bulan yang baru di bulan Oktober, bulan misi dari Sinode GBI. Kami percaya biarlah kami juga menerima berkat-berkat yang baru sepanjang di bulan Oktober ini. Berkati ibadah raya minggu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami menerima sesuatu yang baru melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak. Berkati ibadah pagi hari ini, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah juga Tuhan berkati. Lawatan Allah terjadi, kebangunan rohani terjadi, dan juga kami akan menerima persekutuan melalui tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan kami tabiskan ibadah hari Minggu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sama-sama, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
Dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Kita percaya kita mau bangkit menjadi saksi-saksinya Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku masyurkan keagungan-Mu, ku beritakan kebesaran-Mu bagi segala suku, bagi segala bangsa. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku masyurkan keagungan-Mu, ku beritakan kebesaran-Mu bagi segala suku, bagi segala bangsa. Tuhanku, Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami. Katakan Tuhanku, Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami. Kau yang mati, Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini di ibadah raya di minggu pertama bulan Oktober. Kami siap untuk menerima pesan Tuhan di awal bulan ini. Berkat turun atas hamba-Mu, atas seluruh jemaat Tuhan, Tuhan mengurapi kami.
bahkan dimanapun kami berada. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, kita boleh masuk di bulan yang ke-10, bulan Oktober. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita tidak terasa kita akan mengakhiri 2020. Bulan Oktober adalah bulan lahirnya Gereja Betel Indonesia dan juga bulan lahirnya dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Batu Penjuru. Dan setiap bulan Oktober Gereja Betel Indonesia menetapkan sebagai bulan misi, dan kami hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pejabat dari Gereja Betel Indonesia, setiap gereja lokal diberikan tema dari Badan Pekerja Harian Gereja Betel Indonesia. Terima kasih BPH yang sudah menyiapkan bahan khotbah bagi kami hamba-hamba Tuhan dan gereja lokal. Pada pagi hari ini, ya, satu tema yang berjudul satu lagi jiwa untuk Kristus. Ya, satu orang lagi, ya, jiwa untuk Kristus. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Ya. Tema kita satu jiwa lagi bagi Yesus, ya, satu jiwa lagi bagi Yesus. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan begini, amin. Ya, amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Garis bawahi, ya, dikatakan begini, ya, tadi dikatakan dari ayat yang kita baca, ya, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi Yesus itu, Allah itu tidak menghendaki, ya, ada orang yang binasa. Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Tidak hanya kita yang hari ini bisa ibadah, ada dalam Kristus. Kita boleh menikmati setiap janji Tuhan, terutama janji keselamatan. Keselamatan itu bagi semua orang karena Tuhan tidak mau, ya, orang binasa. 1 Timotius 2 ayat yang keempat dikatakan demikian. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Yang menghendaki semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus bergerak. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Ya, kita akan melakukan kegerakan memenangkan jiwa di bulan Oktober ini, ya, dengan satu moto, satu orang satu jiwa. Apa saudara? Satu orang satu jiwa. Nah, saya juga ditantang. Minimal bulan Oktober ini saya harus bawa satu orang, ya, untuk dibawa pada Kristus. Ya, karena ini sudah mendesak. SOS. SOS. Ya, sudah mendesak kita ini harus bawa jiwa supaya banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan. Amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 kan dikatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Ya, itu amanat agung itu berlaku sampai hari ini, yang sudah ribuan tahun diucapkan oleh Yesus. Ya, sampai hari ini harus berlaku dan tetap berlaku dalam hidup kita, ya, selama Kristus belum datang menjemput kita. Untuk itu setiap jemaat Tuhan harus bawa minimal satu jiwa untuk Tuhan. Amin. Coba ngomong sama saudaramu di sebelah kananmu, sebelah kirimu. Ingat, satu jiwa, ya, kita bawa untuk Kristus. Amin. Ya.
Waktu Yesus jumpa dengan murid-murid Tuhan di pantai, waktu panggil, kan Yesus bilang, mari ikutlah aku, ya akan kujadikan penjala manusia. Wah, penjala manusia. Nah sekarang bagaimana supaya terjadi perubahan atmosfer secara roh, ya, mengubah iklim rohani, ya, agar kita bisa bergerak untuk memenangkan minimal 1 jiwa sepanjang bulan Oktober ini dan dapat melembutkan hati jiwa-jiwa, mau tidak mau hanya melalui doa. Ya. Doa mengubah iklim rohani. Doa mengubah atmosfer rohani. Doa bisa melembutkan jiwa-jiwa untuk terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Doa juga bisa membuat kita berani memberitakan Injil. Berani membawa 1 jiwa kepada Kristus minimal. Berani bersaksi. Berani menyampaikan kabar baik. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Di rumah. Kita doa untuk jiwa-jiwa. Di mesbah keluarga bisa kita lakukan. Walaupun kita hari ini belum bisa kumpul, kan melalui grup bisa ada. Ada grup WA mesbah keluarga Alfa Omega, grup WA MK Maranatha, MK Air Hidup, MK Kapernaum, Serafim, Berseba, ya, Galilea, Kerubim, kan semua punya grup WA. Bawa dalam doa. Ya, doakan supaya Tuhan melembutkan jiwa-jiwa yang akan kita jangkau untuk dibawa kepada Kristus. Berdoa agar kita juga berani untuk memberitakan Injil. Di gereja juga kita bisa lakukan. Di sekolah bisa kita lakukan. Lakukan lagi online, bisa. Ya kan ada grup sekolah, grup kelas. Di kantor kita bisa lakukan, mungkin hanya 1-2 orang. Saya dengar di PT Kitik, ya yang Kristennya mungkin hanya sekitar 5 orang. Tapi mereka setia, adakan doa di kantor juga bisa. Ya. Tapi masalahnya ada banyak orang percaya tidak mau berdoa untuk jiwa. Doa, tunggu dulu. Doa, aku tidak punya banyak waktu untuk berdoa. Ya, jadi saya ingin katakan Allah Maha Tahu. Ya, Dia mau kita berdoa dan kita percaya Dia pasti menjawab doa kita. Amin. Mari kita adakan gerakan doa. Doa mengubah atmosfer rohani, doa mengubah kondisi rohani, ya, doa mengubah kondisi yang ada, doa mengubah jiwa-jiwa untuk dilembutkan hatinya. Dengan doa membuat kita juga berani untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Ya, karena sekarang banyak orang Kristen tidak mau bersaksi. Ya. Mungkin karena tidak tahu bagaimana caranya bersaksi dan menginjil. Saya maklumi. Ya. Dari mana mulainya? Mengapa harus menginjil? Mengapa saya? Siapa yang diinjilin? Siapa yang harus pergi? Bagaimana caranya? Ya. Di mana kita harus bersaksi? Untuk apa kita bersaksi? Kemana kita bersaksi? Ya. Banyak orang ya bertanya seperti itu. 1 jiwa bagi Yesus, ya, bukan penginjilan dari mimbar. Ya. Penginjilan itu dilakukan, ya, orang per orang. Siapa saja. Ya. Strateginya bagaimana caranya? Ya, kita akan bahas. Langkah yang pertama, saya katakan tadi, berdoa untuk orang-orang yang menjadi target kita. Misalnya kita sudah tentukan
1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau bisa jangan 1 orang, lebih dari 1 orang. Karena kan target kita satu pribadi harus 1 jiwa, minimal 3 lah. Misalnya kita target kita nih, yang mau kita injili, yang mau kita jangkau. 1 namanya Daniel Suwardi, ya kan? Ya. 2 namanya ya Iwan Kristiawan, misalnya begitu, ya kan? 3 Joseph. Itu kita doakan. Ya. Saudara tulis namanya di kertas, sisipan di Alkitab, ya. Doain terus itu 3 nama. Daniel Suwardi, Iwan Kristiawan, Joseph. Doain terus. Ya. Didoain terus. Ya. Atau mungkin saudara mau doain pembantu di rumah, si Mbak, asisten rumah tangga, supir, karyawan, teman kantor, teman sekolah, teman bisnis, teman kampus, ya 3 orang disiapkan jadi target kita doain. Ya. Lalu jalin persahabatan, pertemanan. Ini yang paling gampang. Ya. Ada banyak orang-orang yang saya menangkan dulu di SMP, di SMA, ya itu dari pertemanan. Ya. Pertemanan lebih gampang, lebih mudah untuk dibawa kepada Kristus. Jalin persahabatan, bersahabat, menjalin persahabatan. Ya, jalin persahabatan dengan Daniel Suwardi, dengan Iwan Kristiawan, dengan Joseph. Ya, bangun persahabatan. Ya. Terus adanya persekutuan, ya melayani, ya nggak apa-apa, kita bantu-bantu. Ya, ada yang bisa kita bantu, mungkin sharing, kasih nasihat. Kadang kala mungkin kita harus keluar sesuatu, nggak apa-apa. Ya. Lalu mulai kita beritakan siapa Yesus. Pelan-pelan baru dari kesaksian hidup kita. Ya, minimal menceritakan kebaikan Tuhan. Tidak panjang-panjang bicara tentang teologi menurut kitab ini, menurut di kitab yang kamu punya mungkin. Ini enggak usah. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara dalam masa pandemi ini. Kuasa Tuhan mungkin dulu pernah sakit. Ya, kuasa Tuhan bagaimana menjawab doamu. Ya, ceritakan. Itu hal yang menarik yang mereka bisa dengar. Nah, selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Ya, bagian kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sudah kita doakan, jalin persahabatan, kita beritakan ya kabar baik melalui apa? Melalui pengalaman hidup, melalui kesaksian, melalui kebaikan Tuhan, melalui mujizat yang kita alami. Ya, kalau dia bertanya, ya sampaikan. Nggak bisa jawab, sampaikan. Nanti saya mau tanyakan dulu ya sama teman saya yang ngerti. Karena ada pertanyaan yang susah yang nggak bisa kita jawab. Nggak usah takut, kita terus terang aja. Ya, nanti saya coba cari jawabannya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan mudah. Ya. Melalui pertemanan, melalui persahabatan. Tetapi terlebih dahulu kita buat ini sebagai target. Ya, nggak usah pindah-pindah. Kita udah keburu nafsu pengen rostani, kita jangkau. Ya, kita mau ya Ibu Tia, kita mau jangkau, Ibu Nunu kita jangkau, ya nggak usah. Mungkin kita tiga ini aja dulu, kita fokus 3 ini doain. Ya, tadi saya kasih contoh Daniel Suwardi didoain, Iwan Kristiawan didoain, Joseph didoain, terus didoain sampai nanti Tuhan gerakan untuk kita menyampaikan kabar baik, ya menyampaikan kesaksian, pengalaman hidup, kebaikan Tuhan. Nah, selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Target kita sesuai dengan tema kita yang didengungkan oleh Gereja Indonesia, ya kita bawa minimal 1 jiwa untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, buat anugerah Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan
kami untuk memenangkan satu jiwa, minimal satu jiwa sepanjang bulan Oktober ini. Dan kami akan mendengarkan ada banyak kesaksian yang kami akan dengar bagaimana banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan. Kami tidak untuk menjadikan orang Kristen, tapi kami ingin membawa kabar baik siapa Kristus sesungguhnya. Keselamatan ada di dalam Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pagi hari ini Bapak Christian yang menjadi kepala meja. Bapak Ibu yang ada di rumah, persiapkan roti dan anggur yang sudah diterima atau sudah menyiapkan secara mandiri, silakan dipersiapkan. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita, roti. Karena kita mempercayai bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 23-24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa terlebih dahulu karena dikatakan mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat tubuh Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami nikmati dengan rasa syukur. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan kita percaya ini adalah darah Kristus, lambang dari darah Kristus. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, kami mengangkat cawan anggur di tangan kanan kami. Kami terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 1 Korintus 11 ayat 25 berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dipecahkan. Terima kasih buat darah dicurahkan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami dibawa dari gelap kepada terang. Kami sudah ditebus. Kami bersepakat bersama-sama demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka bulan yang baru, bulan Oktober, bulan yang penuh dengan kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan kita sudah menikmati perjamuan kudus. Saya mengucapkan selamat berhari ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berhari ulang tahun di bulan Oktober. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas engkau yang berulang tahun di bulan Oktober. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, berikan persembahan di nomor rekening yang tersedia. Kalau ingin dijemput persembahannya, nanti Bapak Diaken Daniel Sewardi akan datang ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk menjemput persembahan yang akan dipersembahkan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan paket sembako, sekali lagi saya ingin sampaikan, yang membutuhkan silakan menghubungi saya, menghubungi Gembala Mesbah Keluarga, menghubungi grup yang ada agar dipersiapkan paket sembakonya, dan kapan akan siap dibawa nanti akan diumumkan. Minggu depan kita akan beribadah kembali dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala dengan materi yang kedua yang diberikan oleh Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Bait Malaysia. Dan untuk minggu depan, minggu yang kedua, ada pentahbisan Panitia Natal 2020. Untuk itu saya mengingatkan bagi anggota Panitia Natal untuk mempersiapkan diri, karena minggu depan ada pentahbisan
dari Panitia Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak, remaja, pemuda. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Para hamba-hamba Tuhan diberkati, Bapak dan Ibu rohani terus diberkati. Diberikan kekuatan dan kesehatan. Sukacita bulan Oktober ini secara khusus pasti dirasakan oleh Bapak dan Ibu rohani, karena Oktober ini adalah juga ulang tahun dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Batu Penjuru. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa hari Selasa jam 10 pagi dalam ibadah PLT. Hari Kamis setengah 8 malam dalam ibadah VIP. Tuhan Yesus memberkati.